Selamat pagi, Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan seluruh saudaraku yang baik. Mari kita sambut pagi yang baru dengan rasa syukur. Dan kita akan menjalaninya bersama tangan Tuhan yang penuh perlindungan. Firman yang kita renungkan dari kitab Yunus pasal 5 ayat 1 dan 2. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Saudaraku, melihat orang lain yang berperilaku brengsek, jahat, penuh dosa, menimbulkan perasaan tidak suka, bahkan muak. Taruhlah contoh sederhana. Orang suka mengumpat dan menyumpahi anak-anak muda yang kebut-kebutan di tengah malam. Perasaan terganggu dan tidak senang bisa berbaur. Atau seorang ayah marah besar ketika anaknya yang masih remaja dilucuti seluruh pakaiannya di sebuah mal. Baju dan celana dirampas dan seluruh uangnya dikuras. Kejadiannya di sebuah mal. Dia bisa pulang karena ada satpam yang menolong. Sang ayah, jika mengingat kejadian itu, ingin suatu saat membalas. Saudaraku, demikian sikap manusia atas perbuatan orang lain yang menyakitkan. Marah dan dendam, muak dan dongkol. Lalu, apakah mudah seseorang yang diliputi perasaan demikian diajak untuk mendatangi mereka yang jahat, kemudian mengajak orang-orang jahat itu memperbaiki diri? Secara teori bisa, tapi prakteknya tidak mudah. Yunus dan kota Niniwe. Yunus artinya burung merpati. Dia tokoh yang diminta pergi menjalankan tugas Allah. Pergi memberitakan pengampunan. Sedangkan sasarannya adalah penduduk Niniwe. Niniwe kota besar, bagaikan Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur zaman sekarang ini. Bukan hanya kotanya yang besar yang membuatnya dikenal, tapi Niniwe juga terkenal karena kejahatan dan kebrengsekannya. Tak heran banyak orang tidak suka, termasuk juga Yunus. Tak heran juga begitu dia mendapat tugas dari Allah pergi ke sana, Yunus menolak. Apalagi tugas itu menyatakan Allah mengasihi penduduk kota itu. Allah menginginkan agar orang-orang Niniwe menyadari pola hidup yang salah, agar mereka mau mengubah hidupnya atau bertobat. Yunus tidak siap. Allah mengampuni mereka.
Karena itu berarti Allah menyelamatkan keberadaan mereka. Saudaraku, Allah memandang sejahat-jahatnya manusia. Ia tetap menempatkan manusia itu ciptaannya sendiri. Jadi, harus dan layak diselamatkan. Sedangkan Yunus tidak. Oleh sebab orang-orang Niniwe sudah berbuat jahat, maka mereka sepatutnya dihukum oleh Allah seberat mungkin. Bukan untuk diselamatkan dan diampuni. Yunus menolak sekaligus menghindar melaksanakan keinginan Tuhan. Dalam pelariannya, Yunus mengalami nasib malang. Dia diusir dari kapal yang ditumpanginya, dan dia harus mengalami ditelan ikan. Sungguh amat disayangkan. Ternyata semuanya tidak membuat hatinya berubah. Yunus tetap saja keras kepala. Semua pengalaman pahitnya tidak membuatnya berubah sesuai rencana Tuhan. Saudaraku, Yunus menyesalkan begitu mendengar pertobatan Niniwe. Ia kesal dengan kebaikan Allah. Yunus tidak mau mengubah pola pikir dan sikapnya atas orang-orang Niniwe. Ia kukuh bertindak, mengikuti keinginan dan rencananya sendiri. Seharusnya pengalaman pahitnya dipakai sebagai pembelajaran agar dirinya berubah. Sayangnya tidak. Yunus tidak bahagia dengan Allah yang murah hati. Ia protes atas Allah yang penuh pengampunan. Saudaraku, kita belajar setiap orang pernah jatuh dan berdosa. Setiap manusia punya catatan personal bahwa dia pernah bertindak sesuai keinginan dirinya sendiri dan tidak bertindak sesuai keinginan Allah. Dan bisa saja itu terjadi juga pada kita sendiri atau anggota keluarga kita. Karena itu, kita pun membutuhkan pengampunan Allah. Saudaraku, selain kita butuh pengampunan Allah, kita pun merindukan sikap maaf dari sesama. Salah satu bentuk kita saling mau memaafkan adalah salam-salaman. Salam artinya damai, tidak bermusuhan, hidup harmonis. Jadi salaman bukan hanya gerakan fisik belaka. Salaman mencerminkan hati yang ingin saling memaafkan, sekaligus hidup bersama dengan rukun. Dan bagi orang Kristen, Anda dan saya, hidup harmonis dan saling memaafkan dengan semua sesama, termasuk dengan saudara kita Muslim yang hari ini merayakan hari kemenangan setelah 1 bulan berpuasa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang mengampuni kami, kiranya anugerahkan hati dan pikiran penuh pengampunan atas sesama. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku.
Selamat memasuki hari baru. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno, Tuhan memberkati.